Selatan, dan rekan saya Ibu Aryani SPD, guru SD yang 1 Mengkatip. Jadi pada kegiatan kali ini kami melakukan percakapan coaching untuk supervisi akademik, yaitu pada tahap pra-observasi. Jadi pada percakapan kali ini kita sama-sama belajar untuk mengembangkan kompetensi. Kita sama-sama belajar bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mengembangkan profesi sebagai guru. Sesuai dengan rencana besok, kita adakan supervisi di kelas Buya. Jadi Ibu di kelas 4, Buya sebelum observasi kelas kita berbincang-bincang sebentar ya Bu. Baik. Untuk persiapan observasi besok, tentunya Ibu sudah mempersiapkan bahan perangkat pembelajaran. Apa saja Bu yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah mempersiapkan RPP, LKPD, dan materi video pembelajaran, Pak. Iya, untuk materi apa saja yang akan Ibu ajarkan pada anak-anak besok Bu? Mapel PKN dengan materi pokoknya, yaitu keberagaman suku bangsa di Indonesia. Iya, jadi untuk tujuan dari pembelajarannya itu sendiri apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk pengamatan, mengamati video dan mendengarkan podcast. Siswa mampu mengenal dan dapat membuat produk untuk menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia, Pak. Iya. Ini Bu, untuk langkah-langkah kegiatannya besok, langkah-langkah apa saja yang akan Ibu Ani lakukan? Pertama-tama akan melakukan kegiatan pendahuluan. Kedua, yaitu kegiatan inti. Ketiga, yaitu kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, saya mengkondisikan siswa untuk belajar, mengatur siswa duduk berkelompok sesuai hasil pemetaan gaya belajar, mengucapkan salam, berdoa, presensi, dan siswa melakukan permainan tepuk warna, menghubungkan materi pembelajaran sebelum dengan topik pembelajaran ini, menyampaikan strategi pembelajaran, berdiferensiasi, dan pencapaian pembelajaran yang diharapkan. Untuk kegiatan inti, siswa mengamati panduan pembelajaran dikelompokkan masing-masing. Siswa melakukan proses pembelajaran yang difasilitasi sesuai dengan kelompok masing-masing. Siswa dapat bimbingan dan arahan secara berkelompok. Siswa melakukan diskusi di kelompok masing-masing tentang jenis produk yang akan dihasilkan. Siswa membuat produk yang menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan kegiatan ini diperoleh data kelompok A, gaya belajar visual, akan membuat peta pikiran. Kelompok B, auditori, akan membuat lagu yang menggambarkan keberagaman. Dan kelompok C, gaya belajar kinestetik, akan menampilkan drama atau bermain peran. Siswa mengkonfirmasi pemahamannya berkaitan dengan materi pokok. Nah, untuk kegiatan penutup, siswa dibimbing untuk menarik kesimpulan. Siswa melakukan refleksi pembelajaran. Iya. Jadi saya tertarik ya Bu pada kegiatan inti Ibu ini yang Ibu lakukan dengan menyajikan materi video pembelajaran. Karena terkadang siswa memang senang dengan belajar sambil menonton. Ya. Jadi terus untuk pembagian kelompok menurut Ibu Ani ini mungkin ada kelebihannya ya. Apa saja ya Bu dalam belajar berkelompok ini kelebihannya? Menurut saya membagi kelompok menjadi 3. Ada anak yang mempunyai kemampuan menonjol,
ada anak yang mempunyai kemampuan sedang dan ada anak yang mempunyai kemampuan kurang. Saya bagi menjadi 3 kelompok mereka agar saling membantu dan dengan kelebihan dan kekurangan tiap individu masing-masing kelompok agar mereka tidak mudah merasa jenuh dengan pembelajaran. Iya. Terus Bu, baik Bu ya. Luar biasa di sini Ibu. Menggunakan strategi pengelompokan berdasarkan dengan minat belajar siswa dan kesiapan belajar mereka. Kira-kira dalam proses pembelajaran besok ada nggak Bu tantangan atau masalah yang akan Ibu hadapi dalam pembelajaran besok? Setiap pembelajaran pasti ada tantangan, tapi bagaimana kemampuan saya dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, Pak, itu saja. Iya, iya Bu. Untuk menghadapi tantangan apa saja yang Ibu lakukan untuk mengatasinya besok? Saya berusaha menyiapkan bahan pelajaran yang baik, menyenangkan, dan saya berusaha mengontrol emosi saya dalam mengajar, Pak. Iya. Untuk bahan pembelajaran Ibu Ani, apakah sudah semuanya siap Bu? Kalau RPP sudah siap, Pak. Cuman LKPD-nya belum ada lagi karena masih melihat kemampuan siswa dalam menerapkan pembelajaran nanti, Pak. Iya. Untuk LKPD-nya kira-kira kapan ya Bu? Pak, bisa besok, Pak. Kira-kira besok saya menyiapkannya, Pak, dalam proses pembelajaran selesai. Iya. Jadi kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam membuat LKPD-nya? Kalau membantu LKPD, saya minta bantuan rekan guru yang lain, Pak. Ya baik Bu, ya kalau saya nggak repot saya juga bisa membantu buat Ibu LKPD. Untuk kegiatan proses supervisi ini kita sudah tahu ya, untuk proses kegiatan pengembangan diri kita sebagai guru, terus kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan lagi? Menurut saya kompetensi pedagogik, Pak. Pertama, pemahaman peserta didik sesuai karakteristik mereka yang beragam. Kedua, mampu mengontrol sosial dan emosional agar mampu menyajikan dan menyampaikan pembelajaran yang menarik, mudah dipahami, dan menyenangkan, Pak. Iya. Baik Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan besok dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat memperoleh ilmunya dalam pembelajaran besok. Sekian saja proses bincang-bincang kita dalam percakapan pra-observasi, dan sampai ketemu besok pada tahap observasi di kelas. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Selamat siang. Selamat siang. Semangat belajarnya? Semangat. Kalau sudah semangat, kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Supaya kita semangat, kita melakukan tepuk tangan. Ayo berdiri semua. Warna merah, warna hijau, warna kuning. Nah, semangat semua? Semangat. Tapen. Alquila, Devi, Angga, Mariatul Widya, Muhammad Yuda, Riri, Yasmin, Depa, Sapa, Tere, Abdurrahim. Ya, hadir semua. Sekarang kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Dengan subtema 1, keberagaman suku bangsa, sosial budaya di Indonesia. Supaya lebih jelasnya, kalian klik video di depan kalian masing-masing. Kalian perhatikan videonya.
suku bangsa Toraja, apa lagi? Suku bangsa Betawi, suku bangsa Sunda. Nah, kalau dari suku bangsa Dayak, dari mana? Kalimantan. Kalau dari Jawa, apa suku apa? Suku Jawa. Jawa. Ada Sunda. Sunda dari Jawa juga. Masih banyak nama suku-suku di Indonesia. Apa yang kalian tahu? Coba sebutkan satu aja yang kalian tahu. Suku apa? Suku Asman. Dari mana suku Asman? Papua. Banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Suku apa lagi yang kalian tahu? Hah? Betawi. Betawi dari mana? Kalau terkenal dari sini suku Batak. Kan banyak orang sini. Ada orang sini orang Batak. Dari mana Batak? Sumatera. Itu masih banyak lagi dari suku-suku yang ada di Indonesia. Bahasa lagi. Bahasa Dayak, bahasa Banjar, bahasa Jawa, Sunda, apa lagi? Bahasa Batak, bahasa Papua. Coba kalau bahasa Papua bahasa apa? Hah? Bukan bahasa Papua. Ya, bahasa Papua itu bahasanya apa? Lupa lagi. Banyak di sini. Ibu jelaskan. Ada tarian, ada rumah, bahasa, nah, suku bangsa. Budi laku, rumah adat. Kalau bahasa dan bahasa Sunda, Betawi, Jakarta, Dayak, Kalimantan. Kalau dari Papua tadi apa? Itu suku bahasa. Rumah betang, rumah dari mana? Kalimantan. Rumah gadang. Dari mana? Mana rumah gadang? Sumatera Barat. Kalau Dayak dari mana? Rumah adatnya apa? Ada lagu daerahnya? Lagu lagu Minahasa. Dari Manasai. Partisan dari Kalimantan Selatan. Dari mana lagi? Rumah adatnya Papua. Papua itu apa namanya? Dari penjelasan Ibu, suku-suku, bahasa, rumah adat, ada yang ditanyakan? Ada aja, coba ditanya. Biar Ibu belajar, cuma kalian belajar. Ya. Dari yang kalian video tadi, kalian tonton, dari penjelasan Ibu sendiri tadi sedikit. Apa yang kalian belum mengerti, yang belum kalian paham, atau yang belum kalian ketahui? Apa? Misalnya sosial budaya dari Kalimantan Tengah itu
adat istiadatnya apa yang orang mengambil dari tulang-tulang, apa namanya acara urut nyati yang mengangkat tulang dari ada acara Tiwa. Nah, itu terkenal kan dari Kalimantan. Nah, Ya, selamat siang Bu Ani. selamat siang. Kita berbincang-bincang sebentar untuk percakapan pasca observasi ya. Ya, Berdasarkan analisis hal-hal baik apa saja yang sudah Ibu Ani lakukan, yang masih belum Ibu lakukan berdasarkan RTP yang sudah Ibu buat dan Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas. hal-hal baiknya adalah siswa fokus dengan materi, Pak. Mereka sudah serius menonton video pembelajaran yang sudah saya sajikan. Lalu yang kedua, hal yang masih perlu saya perbaiki adalah anak-anak masih belum sepenuhnya aktif setiap individu. Dan pada saat presensi masih ada yang malu-malu dan kurang percaya diri, Pak. Itu saja. Iya. Jika untuk selanjutnya ada anak-anak yang belum aktif dan ada yang malu dan kurang percaya diri, bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Pertama-tama saya akan memotivasi siswa yang agak malu-malu untuk mereka. Iya. Ya, yang kedua, supaya mereka berani dan percaya diri dalam diri mereka tumbuh. Mereka sendiri, saya berusaha menjadi mitra bagi mereka, bukan antara guru yang memerintah, tapi sebagai mitra, sebagai teman. Jadi sebagai mereka, agar mereka tidak merasa segan dan malu mengutarakan pendapat mereka, Pak. Iya, Jadi betul. sebagai mitra. Iya. Supaya murid itu nggak merasa segan. Ya, mereka percaya diri nanti. Iya. Jadi apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil proses observasi ini, Bu? Saya merasa senang karena selama proses pembelajaran anak-anak sudah fokus mengamati video, Pak. Mereka senang melihat video, Pak. Iya. Baik Bu, berdasarkan percakapan kita pada saat praobservasi kemarin, kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan? Ada kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan lagi? Terus ini adalah kompetensi pedagogik, menyampaikan materi pembelajaran yang menarik menurut Ibu. Ukuran ketercapaian kompetensi yang akan Ibu kembangkan ini seperti apa ya Bu ukurannya? Ukurannya. Iya. Ukurannya ketika saya menampilkan video pembelajaran, Pak, anak-anak tertarik dan antusias. Mereka senang melihat dan mengikuti proses pembelajaran dan mereka bisa memahami inti dari pembelajaran, Pak. Mereka senang, Pak. Iya. Baik Bu, untuk proses kedepannya atau selanjutnya ya dalam pembelajaran, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan untuk kedepannya? Saya akan tetap mengembangkan kompetensi pedagogik saya, Pak. Saya akan kembangkan supaya saya dapat menyampaikan materi pembelajaran yang menarik, mudah dipahami, menyenangkan, sehingga siswa berusaha untuk memahami dan berusaha memahami peserta didik, Pak. Dengan mengontrol sosial dan emosional, saya akan terus melatih dan melakukan pengembangan diri dan profesi dengan belajar melalui YouTube, mengikuti diklat online, dan belajar dengan rekan guru, Pak. Iya, baik Bu ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selesai.